بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فيما نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. Dan mayoritas dari kalangan manusia mereka telah berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk, prasangka yang jelek, fima yakhtassu bihim, terhadap apa-apa yang khusus terhadap mereka sendiri, berkenaan tentang mereka sendiri. Di saat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah merasa bahwa mereka telah menyempurnakan syarat-syarat dikabulkannya doa. Namun mereka tetap dhannu sau', berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa mereka. Ini yang khusus pada diri seorang dari buruk sangkanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka tatkala berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan apa yang telah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan oleh Allah. Dan ini adalah zon yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dikabulkannya doa orang-orang berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang berdoa. Idza sa'alani 'abdi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang-orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla tidak menyanyiakan doa tersebut. Bahkan seorang muslim dianjurkan untuk ilhah
sangat berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengulang-ulangi doanya seakan-akan dia sangat berharap, ilhah fi doa, sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulangi doa, ya Rabbi, Allahumma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan yang ada pada hambanya. Terkadang seorang berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab apa yang dia inginkan pada permintaannya secara ta'yin itu. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hambanya. Akan tetapi bukan berarti bahwa doa yang dikemukakan oleh seorang hamba kepada Allah tidak berguna, tidak berfaedah. Bahkan seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla akan membalas amalan hamba tersebut tatkala dia berdoa. Apakah dengan mengabulkan doa itu cepat atau lambat, ataukah Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan bentuk yang lain, yang Allah Azza wa Jalla menghendaki kemaslahatan itu kepada hambanya, ataukah Allah Subhanahu wa taala hendak menyimpannya agar kemudian hamba yang berdoa tersebut mendapatkan hasilnya nanti pada yaumul qiyamah. Allah Azza wa Jalla a'lam bi masalihil ibad. Allah lebih mengetahui. Dan demikian pula tatkala seorang merasa tidak dikabulkannya doa yang dia panjatkan pada Allah Azza wa Jalla, jangan yang disalahkan Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi kesalahan itu terjadi pada diri kita sendiri. Tidak terkabulkannya doa disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Hadis yang ma'ruf. Hadis innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi seseorang yang telah melakukan hal-hal yang pada asalnya terkabulkan doa seorang muslim. Dia dalam kondisi safar dan dalam kondisi sebagai seorang musafir, termasuk tempat mustajab bagi seorang untuk berdoa. Tambah lagi dia dalam keadaan lusuh, asy'atha aghbarah, rambutnya tidak beraturan, tubuhnya dipenuhi dengan debu, dalam keadaan lusuh. Ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yang ini juga merupakan sebab terkabulkannya doa. Lalu dia mengulang-ulangi doanya, ilha fi doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Seorang ini melakukan hal-hal yang pada asalnya terkabulkan doa seseorang, merupakan tempat-tempat yang mustajab, adab-adab yang dengan sebabnya mustajab doa. Akan tetapi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya? Kenapa Allah Azza wa Jalla
menolak permintaan hamba tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma ta'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu." Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Jadi ada pencegahnya yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan hamba tersebut. Berarti kesalahan pada hamba itu. Apabila seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dengan ikhlas, karena doa itu adalah ibadah, lalu menyempurnakan syaratnya dan menghilangkan seluruh pencegahnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa itu. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fima yaf'aluhu bighairihim. Demikian pula banyak dari kalangan manusia yang berburuk sangka kepada Allah terhadap apa yang telah Allah lakukan terhadap selain mereka. Terhadap selain mereka. Ya, ini misalnya terhadap orang-orang kafir. Ketika mereka melihat orang-orang kafir ini selalu mendapatkan kemenangan, kaum muslimin selalu terzalimi. Dalam sekian medan pertempuran yang terjadi, bentrokan antara kaum muslimin dan kufar selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh kaum musyrikin, kufar. Maka mereka pun menyangka bahwa muslimin tidak akan pernah menang. Mereka menyangka bahwa kekuatan terus-menerus itu akan ada di tangannya orang-orang kafir. Muslimin terus tertindas, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong lagi kaum mukminin. Dan ini adalah persangkaan yang batil. Allah pasti akan menolong kaum mukminin. Akan tetapi hendaklah kaum muslimin juga mengetahui sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya sementara mereka terjerumus dalam berbagai macam kebatilan, asyirkiyat, berbagai perbuatan kesyirikan, mengagungkan kuburan, ya, mengagungkan orang-orang yang saleh dan berlebih-lebihan terhadap mereka, berbagai perbuatan bid'ah mereka kerjakan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala mereka langgar, dalam keadaan mereka tidak memperdulikan itu semua. Nah, bagaimana mungkin akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sementara ketika mereka ditindas, ketika mereka terzalimi, selalu mereka salahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menjadikan kita begini? Kenapa Allah menjadikan kita sengsara? Dan seterusnya. Padahal kesalahan itu pada diri mereka sendiri. Pada diri mereka sendiri. Jangan kita menyalahkan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemaslahatan hambanya. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. Dan tidak ada yang selamat dari persangkaan yang buruk ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya. Nah, Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang
kepada hamba-hambanya. Nah, Innallaha raufur rahim, innallaha tawwabun hakim. Nama-nama yang mulia. Allah senantiasa menerima taubat. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha lembut. Bagi yang mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, tentunya mereka tidak akan terjatuh dalam sifat seperti ini, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu di antara sifatnya tidak pernah mengingkari janji. Allah itu di antara sifatnya qadir ala kulli syai', maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa seorang apabila terpenuhi syaratnya? Janji Allah pasti Allah penuhi, pasti Allah kabulkan. Tapi datangkan syaratnya, hilangkan mawani'nya, pencegah-pencegahnya. Jika demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Sebagaimana Allah telah mengabulkan sekian banyak doa dari orang-orang yang saleh. Nah, namun kalau tidak demikian, mereka tidak mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Wa mujibah hikmatihi wa hamdih, kecuali orang yang mengetahui dari penunjukan hikmahnya, konsekuensi dari hikmah Allah dan pujian-pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Falya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadha, maka hendaklah orang yang berfikir, orang yang memiliki akal, yang menasihati dirinya, hendaklah dia perhatikan hal ini. Wal yatub ilallah wal yastaghfirhu, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, min dhannihi bi rabbih dhanna sau, dari persangkaan buruknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu. Sekiranya engkau perhatikan dan engkau mengecek, maka engkau melihat ya bahwa sebagian mereka itu ta'annut, berlebih-lebihan celaan mereka terhadap takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang selalu disalahkan ketetapan Allah, takdir Allah azza wa jalla, penuh dengan celaan. Allah itu tidak adil. Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah demikian? Ya. Selalu yang disalahkan itu takdir. Wa annahu kana yanbaghi yaquda kada wa kada, bahwa semestinya demikian dan demikian. Kenapa Allah demikian? Mestinya demikian. I'tirad 'alal qadar, selalu mengeritik apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Famustaqillun wa mustakthir, ada yang selalu melakukan yang demikian, ada pula yang sedikit terjatuh dalam penyakit ini. Ada yang memperbanyak, ada yang berlebih-lebihan, ada pula yang kurang. Nah, wafattish nafsaka hal anta salim. Sekarang cek dirimu sendiri, periksa diri kita sendiri, apakah kita selamat dari penyakit ini, penyakit dhannus sau', penyakit buruk sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nas'alullah azza wa jalla an yahfazana min hadhihi al-amrad. Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin, wa illa fa inni la ikhaluka najiya.
jika engkau bisa selamat dari penyakit itu, penyakit dhannus sau, penyakit buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pun akan selamat dari bala yang besar, dari malapetaka yang besar. Kalau tidak demikian, fa innila ikhaluka najia. Ikhal yani adhunnu. Jika tidak demikian, maka sungguhnya saya tidak menyangka kamu itu bisa selamat dari azabullah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sungguh sangat banyak dari mereka yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengingkari takdir, yadhunnuna billahi dhanna saw. Orang-orang yang mentaktil nama-nama dan sifat Allah, ataukah sifat-sifat Allah, ataukah sebagian dari sifat-sifat Allah, yadhunnuna billahi dhanna saw. Mereka telah berprasangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan persangkaan yang buruk. Ya. Nah. Dan barang siapa pula yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia ada di atas langit, dan Allah maha tinggi dan tidak ada satupun dari makhluknya yang meninggikannya, siapa yang mengingkari ini, maka sungguh dia telah berburuk sangka pula pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah itu senang dengan kekufuran, senang dengan kefasikan dan kesyirikan, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Karena sebagian firqah ada yang berpendapat dalam permasalahan takdir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala apa yang terjadi, termasuk apa yang diamalkan oleh manusia. Ya. Lalu mereka mengatakan, dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu pasti Allah cintai. Jadi mereka tidak mampu membedakan antara al-iradah, ada ikhwan, al-kauniyah, al-qadariyah dengan iradah syar'iyah. Mereka gabungkan. Ya. Apa yang telah terjadi di alam ini itu telah ditetapkan oleh Allah, dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah itu pasti dicintai Allah. Nah, itu. Kalau begitu berarti Allah cinta dengan kekufuran, cinta dengan kefasikan, cinta dengan kemaksiatan, syirikan. Ya. Namun anehnya mereka juga mengatakan Allah cinta ya orang kafir itu dengan kekufurannya, tapi Allah juga cinta dia masuk nanti ke dalam neraka. Allah cinta orang kafir dengan kekufurannya, tapi Allah cinta nanti pada hari kiamat dia dilemparkan ke dalam neraka. Oke, Allah cinta kepada dia. Konsekuensi kecintaan Allah itu apa? Ya. Lalu apa faedah Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada auliya'ah, kepada wali-walinya? Ini salah satu pemikiran Asy'ariyah. Mereka dalam hal takdir indahum syai'un minal jabriyah. Nah, pasrah kepada takdir. Maka yang demikian ini dhannus sawu, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-muallif rahimahullah, babun ma jaa fi munkiril qadar. Hal-hal yang
kenaan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Munasabahnya beliau menyebutkan bab ini setelah bab yang membahas tentang dzannus sau', bahwa bab ini adalah salah satu bagian dari keadaan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Mengingkari takdir, mengingkari al-qadha wal qadar yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mal farqu bainal qadha wal qadar? Man sahib hadha as-su'al? Man yujib min al-ikhwah? Mal farqu bainal qadha wal qadar? Alladhi yujib yarfa' yadah. Man arada an yujib falyarfa' yadah. Aina? Oh, ditunjuk. Tuh, angkat tangan. Fahmi, angkat tangan antum. Apa tadi angkat tangan? Ada. Allahul musta'an. Indak ya Aba Rifqi. Qadha itu terjadi, itulah qadha. Nah, jadi al-qadar yang telah ditetapkan di Allahul Mahfuz itu qadar. Tapi qadha, sesuatu yang telah terjadi, itulah yang telah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan. Nah, dan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala ini awal munculnya pada zaman at-tabi'i, di mana sebagian dari kalangan para sahabat masih hidup. Seorang yang bernama Ma'bad ibn Abdillah al-Juhani di Basrah, dan di dalam beberapa riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diperselisihkan tentang kedudukan hadis tersebut dan perlu untuk diperiksa kedudukan derajat hadisnya, bahwa telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. In marida fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila seorang qadari itu dalam keadaan sakit, jangan kalian tengok mereka, jangan kalian jenguk mereka. Kalau dia mati, jangan kalian menyaksikan jenazahnya. Sikap bara'ah, sikap berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum ini. Dan ini termasuk min dalailin nubuwah ala sihhatil hadis tentunya. Apabila sahih hadis ini, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam takhrij kitab sunnah Ibn Abi Asim. Nah, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk di antara dalailun nubuwah,
yang menunjukkan kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang akan terjadi. Akan muncul satu kaum yang dinamakan Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para ulama menyebutkan istilah Al-Qadariyah yang mereka maksudkan dua kelompok. Yang pertama yang menafikan dan meniadakan qadar, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang menetapkan dan ekstrim dalam penetapannya, ghulu, yaitu Jabriyah. Namun secara kebanyakan disebut Al-Qadariyah terhadap yang menafikan takdir. Dan itulah yang dimaksud di dalam riwayat tersebut, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Sebab kaum Majusi mereka menetapkan lebih dari satu pencipta. Kaum Majusi namanya apa ikhwan? Penyembah api? Zoroaster, iya. Entah apa maknanya, wallahu a'lam. Kaum Majusi yang dikenal sebagai penyembah api, mereka menyatakan bahwa di alam ini, di jagat semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan. Pencipta kebaikan adalah cahaya, yaitu api. Sedangkan pencipta kejahatan adalah kegelapan. Namun mereka juga mengatakan bahwa pencipta kebaikan itu lebih kuat daripada pencipta kegelapan. Makanya mereka dikenal sebagai penyembah api. Nah, dan konon, yani Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu beragama Majusi. Sebelum beliau berpindah menjadi Nasrani, beliau dididik oleh orang tuanya sebagai Majusi. Bahkan dia penjaga apinya. Kalau apinya itu mau padam, dinyalakan lagi oleh dia. Terus seperti itu. Sampai dia melihat, ada tempat ibadah di mana kaum Nasara beribadah. Sebelum utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Majus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Al-Qadariyah itu seperti Majus. Karena Al-Majus mereka menetapkan selain dari satu pencipta. Ingkar terhadap tauhidur rububiyah. Maka demikian pula haula, orang-orang yang mengingkari takdir. Seakan-akan di sana ada penguasa yang lain selain dari Allah. Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, sampai hamba itu mengerjakan apa yang dia inginkan. Jadi hamba itu berkuasa terhadap dirinya sendiri. Hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, yang baik dan yang buruk. Allah tidak tahu menahu. Allah tidak tahu menahu. Sehingga mereka menetapkan sekian banyak pencipta. Nah, lebih daripada Majus. Karena Majus hanya menetapkan dua. Mereka menetapkan pencipta. Setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari ilmu Allah, mengingkari kudratullah, mengingkari qadarullah Azza wa Jalla. Maka dalam keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sempurna keimanan seorang terhadap takdir Allah sampai terpenuhi 4 perkara.
Apa 4 itu ya Hudzaifah? Apa 4 perkara syarat kesempurnaan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Ta'allam al-wasitiyah ya akhi. Anta kunta ma'ana fil wasitiyah. Aywa, la budda an tujib. Apa itu? Ya akhi, ma sami'na. Anta rajul. Percaya terhadap Allahul Mahfuz. Apa lagi? Percaya terhadap apa? Na'am na'am ya Hudzaifah. Manil ladzi kana ma'ana fil wasitiyah? Adhunnu anna ba'dahum yuta'ti'una ru'usahum. Na'am na'am. Manil ladzi yuta'ti'u ra'sah? Falyajlis hakadha. Na'am. Dak ya Mahmud. Man akhar? Man alladhi kana yajlis ma'ana fil wasitiyah? Yarfa' yadahu ya ikhwan. Yarfa'una aydiyahum. Man akhar? Man akhar aidan? Man akhar? Irfa' aydiyakum ya ikhwan. Aina antum? Naam, naam. Dak ya Bilal. علم الكتابة المشيئة الخلق. العلم الكتابة المشيئة الخلق. 4 pendukung syarat kesempurnaan seorang dalam keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini tentang ilmu Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara terperinci. Innallaha azza wa jalla ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kainun law kana kaifa yakun. Nah, Al-kitabah, penulisan takdir, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat awal diciptakannya al-qalam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya untuk menulis. Uktub. Al-qalam mengatakan, "Madza aktub?" Qala uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai hari kiamat. Telah tertulis jumlatan wa tafsilan. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yang ketiga, al-masyiah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak apa yang telah, yang sedang, yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, itu sudah menjadi masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma tasyauna illa insyaallahu rabbul alamin. Nah, tidaklah apa yang kalian kehendaki, melainkan itulah yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-khalq, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, yang telah, sedang, dan akan terjadi, semuanya dari ciptaan Allah, termasuk perbuatan kita, termasuk apa yang diamalkan oleh makhluk itu.
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berakalnya dan yang tidak berakalnya. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka orang-orang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Nah, mengingkari qudratullah, meragukan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar dalam kisah yang panjang. Sudah sering ya ikhwan kita dengarkan sikap berlepas dirinya Abdullah bin Umar terhadap kaum yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsu ibni Umar biyadihi, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu min hatta yu'mina bil qadar. Sekiranya salah seorang mereka menafkahkan dan bersedekah sebesar gunung Uhud emas, dan dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima itu darinya sampai dia beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, thumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya serta hari akhir, dan kalian pun beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Takdir Allah ada yang buruk ya Saleh. Takdir Allah ada yang buruk. Ya, buruk itu. Jangan keluar dari pertanyaan. Takdir Allah ada yang buruk? Kenapa enggak ada? Pak Ahmad, takdir Allah ada yang buruk? Takdir Allah semuanya baik? Jadi takdir Allah nggak ada yang buruk. Anta salafi? Nah, Allah menciptakan syaitan, itu sudah menjadi takdir Allah. Itu buruk apa enggak? La haula wala. Syaitan kebaikan. Syaitan kebaikan. Barakallahu fiik. Syaitan itu baik apa buruk? Nah, itu diciptakan oleh Allah. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan keburukan? Qul na'am am la? Allah menciptakan keburukan? La. Anta. Ya Abdul Fattah, kaif ya akhi? Barakallah. Allah menciptakan keburukan. Allah menakdirkan keburukan.
Asyarru laysa ilaik, barakallahu fiik. Hadza min bab at-ta'addub ma Allah. Beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin hal qaddara Allah azza wa jalla asyarr, kejahatan itu dari takdir Allah? Naam. Abdul Malik. Kenapa antum ragu dalam keimanan? Dengan syaitan dari takdir Allah. Qul na'am am la? Allah menciptakan syaitan. Qul na'am am la? Na'am. Allah menakdirkan syaitan diciptakan. Qul na'am am la? Fasyaitan syarr. Wa khalqu syaitan syarr. Maka Allah menakdirkan kejahatan. Qul na'am am la? Qul na'am am la? Na'am am la? Mada naqul ya akhwan? Qul na'am. Allah menakdirkan kejahatan. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir Allah, yang Allah takdirkan baik dan yang buruk. Limadza angkartum? Falimadza tunkiruna anna Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru asy-syarr? Naqul Allah Subhanahu wa taala yakhluqu asy-syarr, yuqaddiru asy-syarr. Kama anna Allah azza wa jalla yakhluqul khair. Allah menciptakan dan menakdirkan yang baik dan yang buruk. Nah, di sana ada risalah yang Masya Allah pembahasan yang cukup bagus. Risalah ini membantah sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Syekh sudah meninggal, Hamud At-Tuwaijiri, pengarang kitab Al-Qaulul Mubin Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Termasuk di antara yang beliau tanbih dalam masalah ini. Nah, ya, bahwa Allah menakdirkan al-khair wa syarr. Nah, sebab orang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala yang jelek, qaulu man? Perkataan siapa itu? Mu'tazilah. Qaulul Mu'tazilah, qaulul Jahmiyah. Nah, hanya saja dalam bab at-ta'addub ma'allah, dalam beradab bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan asyarru laisa ilaik. Kejahatan tidak dinisbahkan kepada min babil adab. Ibrahim alaihissalam mada qal? Fa idza maridtu wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Apa yang menyembuhkanku? Padahal kesembuhan dan penyakit semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Rawahu Muslim. Wa an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi. Dan dari Ubadah bin Samit bahwa beliau mengatakan kepada anaknya, nah, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesungguhnya engkau tidaklah akan merasakan manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa-apa yang menimpa kamu itu tidak akan meleset darimu sedikit pun. Apa yang sudah menimpa seseorang
apa yang sudah menjadi ketetapan Allah menimpa seseorang tidak akan meleset. Ya. Ketika seorang terluka, lalu kemudian seorang mengatakan, lau anni kadza, saya tidak akan terluka kalau saya begini. Tidak. Kalau sudah ditakdirkan Allah pasti terluka. Nah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu itu tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Setelah itu Allah mengatakan, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub. Maka dia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulis segala takdir-takdir dari sesuatu hingga hari kiamat. Ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati ya atas selain keyakinan ini, maka bukan dari golonganku, bukan dari pengikutku. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam satu riwayat dalam Musnad al-Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Al-qalamu. Ya, ada dua kemungkinan, al-qalamu atau al-qalama. Kalau kita membaca al-qalama berarti dia sebagai maf'ul bihi dari khalaqa. Naam. Kalau kita mengatakan al-qalamu maka dia sebagai khabar. Dari sini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca dengan bentuk khabar al-qalamu berarti pena itu yang paling pertama yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita membaca sebagaimana yang telah dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau kita membaca dengan fathah ma khalaqallahu ta'ala al-qalama, maka tidak ada hujjah dalam hadis ini untuk menetapkan makhluk yang pertama itu pena. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa makhluk yang paling pertama adalah arsy, karena Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam faqala lah. Sesungguhnya yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah pena, kemudian Allah mengatakan kepadanya uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tertulislah pada saat itu segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin Ibnu Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam satu riwayat oleh Abdullah bin Wahab telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk, Allah akan membakarnya dengan neraka. Al-zahir anna hadhihi riwayah dha'ifah. Riwayat Ibnu Wahab dalam sanadnya terdapat kelemahan, karena dari jalan Sulaiman bin Mihran Al-Amash meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dan Sulaiman bin Mihran Al-Amash tidak bertemu, tidak mendengarkan hadis dari Ubadah, hadis inqita', hasala fil inqita'.
terputus sanadnya. Anas bin Malik tidak melihat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-A'mash tidak melihat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Anas bin Malik. Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa Al-A'mash hanya melihat Anas bin Malik dan tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung darinya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Al-A'mash sempat mendengarkan satu riwayat dari Anas bin Malik, sedangkan yang lainnya tidak. Wa fil musnad wa sunani an Ibnu Dailami qal, dalam musnad dan sunan dari Ibnu Dailami. Ibnu Dailami hadza ismuhu Abdullah ibn Fayruz. Abdullah ibn Fayruz Abu Bishr. Nah, ada pula yang mengatakan Abu Busr. Qala, beliau mengatakan, ataitu Ubay bin Ka'b faqultu, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, maka aku pun mengatakan, fi nafsi syai'un minal qadar, pada diriku ada sesuatu keraguan tentang keimanan terhadap takdir. Fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi, maka beritakanlah kepadaku tentang sesuatu berkenan tentang takdir Allah, semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Faqala, maka beliau pun berkata, lau anfaqta mithla ahadin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, sekiranya engkau menafkahkan sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan engkau meyakini bahwa apa yang telah menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar, kalaulah engkau mati di atas selain keyakinan ini, maka kamu termasuk ke dalam penduduk neraka. Qala, berkata Ibnu Dailami, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit. Aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman dan Zaid bin Thabit, fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya memberitakan padaku sama seperti yang diberitakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Haditsun sahih rawahul Hakim fi sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Naam, disebutkan pula di catatan kaki bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini berdasarkan jalan-jalannya dalam Takhrijus Sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah. Naktafi bihadzal qadar ya ikhwan. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.